Ustaz. Baik. Sudah terlihat? Udah. Jelas Ustaz. Udah jelas Ustaz. Baik. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah fillah wa tahiyah thayyibah mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Sahabat surga, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Wabil khusus jazakillah Bu Tuti yang memandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini, juga tadi yang membacakan Al-Quran, mudah-mudahan menjadi pemberkah di pertemuan sahabat surga sore hari ini. Salam ta'zim buat Pak Dr. Wedi yang saat ini membersamai kita ya, tetapi memang sedang ada kelas. Mudah-mudahan Rabbuna Syahil Pak Dokter, juga ada Dokter Susi yang senantiasa membersamai, menyatat semua materi kajian-kajian sahabat surga dengan Teh Tina juga, alhamdulillah. Juga Dokter Dele juga hadir bersama, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Bunda Nani, Bunda Yanti, Ibu Yuniarti, dan Bapak Ibu yang lain. Amin. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan sahabat surga sore hari ini untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Allah catat menjadi bagian terbaik, terindah dan tersempurna dari amal solih yang terus kita bangun bersama-sama. Mudah-mudahan lingkaran iman kita sore hari ini untuk terus istiqomah membangun ketaatan bersama-sama di dunia, melayakkan kita untuk bisa bersama penuh kebahagiaan kelak di surga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang terus berikhtiar untuk mencari cara mendapatkan ilmu, maka Allah semakin dekatkan dia dengan pintu surga. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam melingkar iman setiap pekan bersama sahabat surga seperti ini, maka kita semakin dekat, semakin layak, dan semakin pantas untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya mohon maaf tadi agak terlambat ya, karena Masya Allah di pagi sampai siang ada kajian di Cikole, dan ternyata kota Bandung hari ini sangat padat sekali ya, sangat macet. Saya pun tidak sempat untuk menghadiri pertemuan kedua di Jalan Ambon ya, karena jalan sangat padat. Akhirnya langsung menuju ke kajian kita sore hari ini. Ini pun agak terlambat, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Baik, kemarin sudah kita bahas Bu Tuti ya, 5 pertemuan tentang Allah Al-Mujib ya, Allah yang maha mengijabah doa. Hari ini kita akan masuk ke tema baru untuk terus lebih akrab, lebih dekat, mengenali, berta'aruf, dan lebih mesra bersama salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kali ini ketika kita mengenali, berta'aruf dengan nama ini, kita akan semakin terpesona dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala,
dan sehingga kita pun tidak mungkin mau merendahkan diri di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersama nama Allah Al-Aziz ya. Nama Allah Al-Aziz, nama yang Allah perkenankan di dalam Al-Qur'an hampir di 92 ayat. Ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang direkam di dalam Al-Qur'an yang termasuk nama yang paling banyak diperkenankan kepada kita ya. Hampir di 92 ayat Allah Subhanahu wa taala mengenalkan namanya kepada kita Al-Aziz. Ketika kita memahami nama Al-Aziz, biasanya ada dua pengertian. Yang pertama, Allah yang maha berkuasa. Ya, Allah yang maha mulia. Seolang Bapak Ibu sekalian, nama Allah Al-Aziz yang terulang dan terekam hampir di 92, sekitar 92 ayat, sering kita terjemahkan dengan dua pengertian. Pertama, Allah yang maha berkuasa, yang maha perkasa, ya, dan Allah yang maha mulia, perkasa atau mulia, ya, begitu. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu mana yang paling mendekati makna yang sesungguhnya, maha perkasa atau maha mulia? Maha perkasa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebetulnya maha mulia itu adalah konsekuensi saja dari Allah yang maha perkasa atau maha kuasa. Ya, karena biasanya kalau kita punya kekuasaan dan keperkasaan itu biasanya dimuliakan, betul ya? Makanya Bapak dan Ibu kalau ingin dimuliakan, kita harus punya kekuatan, perkasaan dan kekuasaan. Itu pasti kita akan mudah dimuliakan. Kita punya kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan jabatan, itu adalah kekuatan-kekuatan, kekuasaan yang bisa menghadirkan pemuliaan. Ya. Sebaliknya kalau kita tidak punya kekuatan, kekuasaan dan keperkasaan, kita tidak bisa dimuliakan. Begitu. Namun pernah kita singgung di kajian sebelumnya, mencari kemuliaan lewat kekuatan ilmu kadang bisa jatuh menjadi sebuah kehinaan. Mencari kemuliaan hidup lewat kekuatan jabatan pun kadang bisa berakhir dengan kehinaan. Bahkan mencari kekuatan, kemuliaan lewat limpahan harta pun membawa kita kepada sebuah kehinaan. Namun, kalau kita ingin mencari kemuliaan hidup lewat keimanan, kita akan mendapatkan kemuliaan yang tidak bisa dihinakan. Bahkan kemuliaan hidup bersama iman tidak hanya memuliakan kita di dunia, tetapi mengantarkan kita meraih puncak-puncak kemuliaan kelak di akhirat. Setuju Bapak Ibu ya? Sekarang Bapak Ibu coba kita lihat betapa banyak orang-orang yang mencari kemuliaan lewat kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan jabatan, banyak yang berakhir dengan sebuah kehinaan. Namun ketika kita mencari kemuliaan hidup lewat keimanan, kita akan menemukan sebuah kemuliaan yang tidak bisa dihinakan. Maka pertanyaannya kepada Bapak dan Ibu, bagi kita sebagai seorang mukmin, mencari kemuliaan lewat keberlimpahan, kekuatan, kekayaan, atau lewat keimanan? Keimanan. Yang paling benar adalah lewat semuanya, Bu Dokter. Lewat semuanya, ya. Orang yang punya kekuatan ilmu, kekuatan jabatan, kekuatan harta, dan dibingkai dengan kekuatan iman itu ideal untuk tidak hanya mulia, tapi juga bisa menebar kemuliaan. Ya. Orang beriman yang memiliki kekuatan ilmu, kekuatan harta dan jabatan tidak hanya akan meraih puncak kemuliaan, tetapi juga bisa menebar kemuliaan kepada sekelilingnya. Namun bahaya kalau kita memiliki kekuatan ilmu, kekuatan jabatan, kekuatan keberlimpahan tanpa dibingkai dengan kekuatan iman, berpotensi besar kita akan jatuh menjadi sebuah kehinaan.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir sahabat surga di pertemuan sore hari ini adalah hamba-hamba Allah yang ditakdirkan punya kekuatan ilmu, jabatan, keberlimpahan yang dibingkai dengan keindahan keimanan insya Allah. Amin. Amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, secara makna Al-Aziz itu yang maha kuasa, yang maha perkasa. Yang maha mulia itu adalah konsekuensi saja dari sebuah kekuatan, kekuasaan, dan keperkasaan. Ya. Orang kalau punya kekuatan, keperkasaan, dan kekuasaan, itu biasanya mendapatkan sebuah kemuliaan. Sebaliknya, faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tidak punya apa-apa, jangan bermimpi untuk mencari sebuah kemuliaan. Kan gitu ya. Karena kemuliaan terlahir dari sebuah kekuatan. Begitu. Taib. Ibu dan Bapak, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, nama Al-Aziz di dalam Al-Quran yang kita pahami dengan dua makna tadi ya. Yang pertama Allah yang maha kuasa atau Allah yang maha perkasa. Dan yang kedua adalah Allah yang maha mulia. Ya. Kenapa disebut mulia? Karena nanti juga kita akan berhadapan dengan nama Allah Al-Mu'izz, Allah yang maha memuliakan. Ya. Nah, ini sudah kita bahas di kajian sebelumnya ya Bu Dr. Susi. Baik. Nama ini terulang dalam Al-Quran hampir 90, bukan hampir, malah 92 ayat menurut hitungan para ahli tafsir. Begitu banyak nama Al-Aziz yang Allah perkenankan di dalam Al-Quran. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, nama Allah Al-Aziz ini sangat banyak dipakai dengan nama-nama Allah yang lain. Ya. Setidaknya saya menemukan ada beberapa nama yang Allah paketkan dengan nama Allah Al-Aziz. Sebentar. Oke, suara saya masih ada Bapak Ibu sekalian? Ada, Ustaz. Baik. Mari kita lihat misalnya di kajian Dr. Ratib An-Nablusi, Bapak Ibu sekalian. Saya menemukan banyak nama Al-Aziz dipakai dengan nama yang lain ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 Bapak Ibu. Ada 10 nama Allah yang lain yang dipakai dengan Al-Aziz ya. Dan mari kita lihat rahasia-rahasia singkat saja karena banyak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mempaketkan dan menggabungkan nama Allah Al-Aziz dengan 10 nama yang lain. Yang pertama Bapak Ibu sekalian dengan Al-Hakim ya. Dengan Al-Hakim. Sebagaimana yang kita lihat di surah Al-Maidah ayat 118, Allah Subhanahu wa taala mempaket nama Al-Aziz dengan Al-Hakim ya. Al-Aziz bisa kita pahami Allah yang maha kuasa atau Allah yang maha mulia, dan yang kedua adalah Al-Hakim yaitu Allah yang maha bijaksana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau Allah, engkaulah yang maha aziz, yang maha perkasa, dan yang bijak. Pernah sampai kajian sebelumnya bahwa keperkasaan Allah itu tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu ya, keperkasaan Allah tidak terbatas. Bahkan keperkasaan Allah, Bapak Ibu, itu meliputi segalanya yang ada di alam semesta ini dan tidak terbatas. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bahkan Allah mengatakan di ayat yang lain, Ali Imran itu Malikul Mulk ya. Kekuasaannya itu betul-betul meliputi segalanya. Tetapi tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan dizolimi, yang akan direndahkan, yang akan disakiti dan lain sebagainya, karena Allah dipakai dengan Al-Hakim yang maha bijaksana Bapak Ibu sekalian. Ya. Sementara manusia kekuasaannya sangat terbatas, tapi ya kadang melampaui batas karena kekuasaannya kadang tidak dilengkapi dengan kebijaksanaan. Sebuah kekuasaan
seterbatas apapun, ketika tidak dibingkai dengan sebuah kebijaksanaan, cenderung mendolimi, cenderung merendahkan, dan lain sebagainya. Mohon maaf. Sebentar. Baik. Sampai mana Bapak Ibu? Baik ya. Itu yang makna yang pertama. Allah itu kekuasaannya tidak terbatas, tapi tidak akan pernah melampaui batas. Karena kekuasaannya dipakai dengan kebijaksanaan. Sementara manusia kekuasaannya sangat terbatas. Bisa dia meninggalkan kekuasaan atau kekuasaan meninggalkannya. Terbatas sekali Bapak Ibu. Paling kekuasaan kita berapa lama? Mungkin 2 periode saja. Kadang kekuasaan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan kekuasaan. Betul ya? Apa yang disebut dengan kekuasaan meninggalkan kita? Teka pilih deh Bapak Ibu. Dan apa yang disebut dengan kita meninggalkan kekuasaan? Ya kita mati. Manusia itu sangat terbatas sekali. Tapi kenapa banyak yang melampaui batas? Karena kekuasaannya belum tentu dipakai dengan sebuah Kebijaksanaan. kebijaksanaan Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Makanya semakin Bapak Ibu mengenal Allah Maha Kuasa, makin takut tidak? Makin takut tidak? Takut. 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 Saya ulang Bapak Ibu. Makin mengenal Allah itu makin kuasa, Bapak Ibu makin takut tidak? Tidak. Makin tenang seperti itu. Makin tidak khawatir. Kenapa? Karena kita tak mungkin dizolimi dan direndahkan Bapak Ibu sekalian. Namun kalau kita melihat manusia Pak punya kekuasaan yang tidak terbatas, ya kita makin khawatir. Dia akan melampaui batas. Kenapa? Karena belum tentu dipakai dengan sebuah kebijaksanaan. Jadi kalau Bapak Ibu ketika mengenal Allah makin kuasa tak terbatas, makin ingin menjauh, makin ingin mendekat. Mendekat. Ingin mendekat, karena kita tidak ada kekhawatiran. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini Allah akan zolimi. Allah bijaksana Bapak Ibu sekalian. Allah bijaksana itu. Ya. Makanya Ibu dan Bapak semoga Allah rahmati dan Allah berkasih. Kekuasaan Allah tidak terbatas, tapi tidak akan pernah melampaui batas karena dipakai dengan kebijaksanaan. Sementara kekuasaan manusia sangat terbatas, tapi sering melampaui batas karena memang belum tentu dipakai dengan sebuah kemuliaan. Makanya ada ikhtiar pembatasan kekuasaan. Kenapa perlu Bapak Ibu? Karena kalau manusia tidak dibatasi kekuasaan, cenderung akan melampaui batas seperti Firaun. Saking tidak dibatasi. Firaun Bapak Ibu sekalian, saking tidak dibatasi kekuasaannya, maka dia sampai melampaui batas. Dia mengatakan anna rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Ini adalah pelampian batas akibat kekuasaan Firaun tidak dibatasi. Ini Bapak Ibu, dan Allah tidak butuh dibatasi kekuasaannya. Karena tidak akan pernah melampaui batas karena kekuasaan Allah dipakai dengan kebijaksanaan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Ustaz suaranya hilang. ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Aziz, Pak, kita artikan dengan Maha Mulia, dipakai dengan Al-Hakim, kata para ulama, kalau Bapak Ibu ingin meraih kemuliaan, maka jadilah orang yang bijaksana itu. Kebijaksanaan akan melahirkan kemuliaan hidup. Kalau Al-Aziz diartikan dengan kemuliaan tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, sebuah kekuatan yang kita miliki, Pak, ilmu, harta, jabatan, kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak akan pernah bisa mengantarkan kita kepada sebuah kemuliaan. Ya. Karena sebuah kemuliaan yang kita dapatkan ketika kita memiliki sebuah kebijaksanaan. Dan biasanya orang-orang yang bijaksana itu selalu dimuliakan dalam kehidupan. Setuju Bapak Ibu sekalian?
Nah itu ya. Baik. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Di dalam surat Al-An'am ayat 92, Allah mempaket Al-Aziz dengan Al-Alim. Tadi yang pertama dengan Al-Hakim. Ya. Pelan-pelan Bapak Ibu, kan ini ada 10 ya, ada 10 ayat. Al-Aziz dipaket dengan 10 ayat, 10 nama Allah yang lain. Tadi Al-Hakim. Yang kedua dipaket dengan Al-Alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika takdirul azizil alim. Itulah takdir atau ketetapan Allah yang Maha Perkasa dan Maha mengetahui. Baik. Al-Aziz kita artikan dulu Maha Perkasa Bapak Ibu ya. Karena dua makna kan, perkasa dan mulia. Al-Alim Maha mengetahui. Salah satu rahasia besar dari ayat ini, kalau kita artikan Al-Aziz Maha Perkasa, Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan pelajaran besar bahwa Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa untuk memberikan apapun dalam hidup kita. Tapi tidak semuanya apa yang kita pinta Allah beri. Kenapa? Karena Allah Al-Alim, Maha mengetahui mana yang baik, mana yang tidak yang kita inginkan itu. Betul ya? Saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah Allah berkuasa memberi semua yang kita pinta? Berkuasa. Semuanya dikasih? Tidak. Bukan Allah tidak berkuasa, tetapi Allah Al-Alim, Maha mengetahui mana yang baik buat kita, mana yang tidak dari permintaan kita itu. Ya. Makanya Allah, Bapak Ibu, tidak akan pernah memberi sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Bahkan kalau ada yang tidak baik di kehidupan kita, Allah ambil itu. Allah ambil Bapak Ibu sekalian ya, dan Allah siapkan ganti yang lebih baik. Ketika kita berdoa, kemarin sudah kita bahas 5 kajian Teh Bu Tuti ya. Semua doa-doa kita, apakah semua Allah kabulkan? Tidak. Bukan Allah tidak berkuasa dan tidak perkasa mengabulkannya. Namun Allah Al-Alim Maha mengetahui mana doa-doa yang kita pinta itu baik buat kita dan mana doa-doa yang tidak baik buat kita. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa kebaikan Allah itu ada 2. Pertama, pemberian. Yang kedua, perawatan. Itu dua-duanya kebaikan Allah. Ketika Allah, Bapak Ibu, ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, itu tandanya apa? Perawatan. Allah sedang merawat dari sesuatu yang tidak baik buat kita. Ketika Allah mengabulkan, itu tandanya apa? Kebaikan. Allah memberi kebaikan buat kita. Kebaikan Allah ada 2. Pertama memberi, yang kedua merawat. Ketika doa kita tidak dikabulkan Bapak Ibu oleh Allah, bukan Allah tidak memberi, tetapi Allah sedang merawat kita dari hal yang tidak baik buat kita. Kan begitu ya? Ini sudah kita bahas di kajian kemarin, kita tidak akan panjang lebar. Makanya Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, itu yang pertama, kalau Al-Aziz kita maknai dengan Allah yang Maha Perkasa. Al-Alim Allah yang Maha mengetahui. Walaupun Allah Maha Perkasa dan Maha Kuasa, tidak semua yang kita ingin Allah beri. Kenapa? Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui mana yang baik, mana yang tidak buat kita. Ya. Maka Bapak Ibu, ketika kita punya keinginan, pinta sama Allah. Ketika itu baik, Allah perkenankan. Namun ketika itu tidak baik, Allah akan tahan dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu rumus. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Aziz kita pahami dengan Maha Mulia. Ya. Kalau Al-Aziz kita pahami dengan Maha Mulia dan Al-Alim Maha mengetahui, Bapak Ibu sekalian, maka para ulama mengatakan kalau ingin meraih puncak kemuliaan, kita harus punya banyak pengetahuan. Semakin dalam pengetahuan kita, semakin mudah kita mendapatkan kemuliaan hidup. Dan orang-orang yang berilmu, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, itu adalah orang-orang yang akan dimuliakan. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju ya?
Setuju, Ustaz. Itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setuju. Maka semakin dalam pengetahuan kita akan semakin mulia dan semakin dimuliakan kehidupan kita. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu cara untuk mendapatkan kemuliaan hidup adalah perdalam ilmu pengetahuan kita. Nah, begitu. Kemudian, saya singkat-singkatkan agak banyak Bapak sekalian, ada 10 ya. Yang ketiga, di surat Ibrahim ayat 1. Al-Aziz dipakai dengan Al-Hamid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan ya Allah yang maha perkasa dan maha Terpuji. Baik. Tadi Al-Aziz dipakai dengan pertama Al-Hakim dan Al-Alim. Sekarang dengan Al-Hamid. Ini memiliki dua pengertian kata para ulama Bapak Ibu sekalian. Satu-satu Bapak Ibu ya, biar kita agak paham. Kenapa? Karena memang metode kajian kita di Sahabat Surga ini adalah sebelum membahas teori-teori akidahnya, kita membahas rahasia-rahasia tafsir. Kenapa nama dipakai dengan nama yang lain? Di sini Al-Aziz Al-Hamid di paket ini memberikan dua rahasia besar. Al-Aziz Maha Perkasa, Al-Hamid Maha Terpuji. Bapak Ibu ya. Yang pertama, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Al-Aziz itu Maha Perkasa, Al-Hamid Maha Terpuji. Kata para ulama yang pertama, ini membangun optimisme kita ketika meminta kepada Allah. Membangun tafaul ketika kita berdoa kepada Allah bahwa doa kita akan dikabulkan. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa dua nama ini Al-Aziz dan Al-Hamid dipaketkan itu menghadirkan optimisme bagi seorang hamba ketika meminta kepada Allah? Baik, saya tanya, saya jawab biar cepat Bapak Ibu. Karena banyak ya, ada 10 ayat. Pertama, kenapa membangun optimisme? Pertama, Al-Aziz, Allah perkasa untuk memberikan apapun yang kita pinta. Betul? Yang kedua, Al-Hamid, Allah terpuji. Dan tanda keterpujian adalah mudah memberi, Bapak Ibu. Allah punya segalanya dan mudah memberi semuanya. Kira-kira optimis nggak kalau kita berdoa? Optimis. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ini kata para ulama. Ketika ada penggabungan antara Al-Aziz dan Al-Hamid, itu menghadirkan tafaul fid du'a. Optimisme ketika kita berdoa. Kenapa optimis Ustadz? Karena Allah Al-Aziz. Punya loh apa yang kita pinta itu. Allah mampu menyediakannya. Apa yang kita pinta itu. Yang kedua Al-Hamid. Terpuji. Dan sudah sampaikan di kajian sebelumnya, tanda keterpujian orang itu adalah mudah memberi. Ketika Allah punya segalanya dan maha mudah memberi semuanya. Kenapa kita pesimis ketika meminta kepada Allah? Kalau ibu minta ke suami, wajar nggak kalau pesimis? Wajar. Kenapa wajar? Ayo. Karena boleh jadi suami Bapak Ibu tidak punya kekuatan untuk memberi, ya bisa kan? Suami nggak punya apa yang kita pinta itu. Kalaupun dia terpuji mudah memberi, tapi ketika tidak punya apa yang akan dia beri? Makanya ketika ibu bilang ayah pengen ke salon, kata suami ayah mencintai ibu apa adanya. Maksudnya tongkat salon itu punya uang gitu. Itu bahasa lain. Itu bahasa diplomatis suami kalau tidak punya uang. Ayah mencintai ibu apa adanya. Maksudnya jangan ke salon, ibu ayah nggak punya uang. Ya Bapak Ibu sekalian. Karena belum tentu suami kita, suami ibu kok suami kita ya, itu belum tentu bisa menyediakan apa yang kita pinta, ya enggak? Yang kedua,
kalaupun dia itu punya apa yang kita minta, belum tentu mudah memberi gitu. Dan ternyata ibu dan bapak sekalian, kata seorang pakar sosiolog dari Mesir, Pak, salah satu bentuk al-inab al-usari, kekerasan dalam rumah tangga itu adalah, Bapak Ibu, yang paling banyak terjadi di hampir semua negara adalah al-inab al-iktisodi, yaitu banyak para suami yang tidak menafkahi istri. Itu bentuk KDRT, tetapi namanya al-inab al-iktisodi. Kalau kekerasan fisik namanya al-inab al-jasadi. Kekerasan mental al-inab al-ma'nawi. Itu muncul, Pak. Kadang kekerasan itu dalam konsep syariah Islam tidak berupa kekerasan fisik loh, Bapak Ibu, kekerasan mental, ya kan? Kekerasan seksual, Bapak Ibu, kekerasan kekerasan termasuk kekerasan iktisodi, yaitu suami yang tidak menafkahi istri. Itu bentuk kekerasan. Dan dalam konsep syariah itu termasuk dosa dan berhak pemerintah itu memberikan hukuman itu. Karena itu termasuk kekerasan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan ternyata saya lupa ya, Profesor Dokter siapa itu yang menyampaikannya. Dan kekerasan al-iktisodi, kekerasan para suami tidak menafkahi istri, itu hampir terjadi di berbagai negara. Jangankan Bapak Ibu setelah pisah, masih bersama saja, sudah banyak suami yang tidak mau memberikan apa kepada istri. Itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tapi berupa al-inab al-iktisodi namanya. Ada kan Bapak suami punya, tapi pedit. Ada bager, tapi tidak naon. Kira-kira mana yang paling mending, Bapak Ibu? Kan kita ini kaum mendang-mending. Nggak ada mending. Kira-kira mana yang paling lumayan, Pak? Dia itu mudah memberi tapi tidak punya, atau dia punya tapi sulit memberi, pelit. Punya mudah memberi. Yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga, betul. Ketiga ya, apa yang ketiga itu? Tidak punya dan sulit memberi ya. Makanya wajar kalau kita minta ke pasangan pun ada rasa pesimis. Belum tentu dia punya. Ketika punya, belum tentu mau memberi kan gitu ya. Tapi Allah punya dan mudah memberi. Masa kita pesimis ketika meminta kepada Allah? Kemarin sudah kita sampaikan di kajian tentang Al-Mujib, Bu Tuti ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sepenuh optimisme doa kita akan diijabah. Kenapa? Anda berdoa kepada Al-Azizul Hamid, kepada yang punya segalanya dan mudah memberi semuanya. Makanya Ibu dan Bapak, doa itu jisrul iman. Doa itu jembatan iman, Pak. Kalau iman kita nggak benar, nggak beres, kita mungkin akan pesimis ketika berdoa kepada Allah. Itu tanda ketidakberesan iman. Kenapa? Karena dia tidak paham Allah itu Al-Aziz dan Al-Hamid. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Maka penggabungan Azizul Hamid menghadirkan tafa'ul fid doa, optimisme dalam berdoa. Karena kita sedang meminta kepada Allah yang punya segalanya dan mudah memberi semuanya. Masya Allah, Bapak Ibu. Bahkan saya pernah ulang-ulang, Nabi Sulaiman itu minta apa kepada Allah? Rabbik firli wa habli mulkan. Ya Allah, ampuni aku dan berikan aku kerajaan yang tidak pernah kau berikan kepadaku, kepada yang lain setelah aku. Terkesan lebay, Bapak Ibu. Tetapi Nabi Sulaiman tidak lebay. Kenapa? Dia minta kerajaan yang gede yang tidak Allah berikan kepada yang lain setelahnya. Karena Nabi Sulaiman tahu dia sedang berdoa kepada siapa? Kepada yang punya segalanya dan mudah memberi semuanya. Kita ketika berdoa, Bapak Ibu, Allah itu maha mengabulkan doa kita, tidak terbatas. Tetapi kita sering membatasi dalam doa. Ya Allah,
berikan saya iPhone, berikan saya HP Oppo, ya second. Kata Tuti. Ya Allah, please berikan saya HP second. Kenapa harus Oppo second, Bapak Ibu? Yang Oppo-nya second. Sudah Bapak Ibu minta pabrik HP aja. Boleh nggak Bapak Ibu Bu Tuti? Karena kita sedang berdoa ke siapa? Kepada Allah yang tidak terbatas. Dan lucu ada jamaah yang bilang, kamu gitu-gitu saja minta sama Allah, kasihan atau Allah sibuk ya riweuh. Kata ke Allah bilang riweuh Bapak Ibu. Kamu mah gitu-gitu saja minta sama Allah, kasihan atau Allah riweuh. Itu imannya berantakan itu. Kalau disebut riweuh Bapak Ibu, apa riweuh itu? Repot. Kamu mah dikit-dikit minta sama Allah, dikit-dikit minta sama Allah. Kasihan Allah tuh repot. Nabi sudah mengatakan dalam hadis kursi, andaikan semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat berkumpul di tempat yang sama meminta semuanya kepada Allah, Allah dengar dan kabulkan semuanya. Dan itu tidak merepotkan Allah. Hal itu seperti mencelupkan jarum ke dalam lautan. Tidak ada reaksi apa-apa. Itu ini kita bilang Allah teh repot. Masya Allah. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, pelajaran terbaik dari ayat ini, kalau kita pahami Allah itu Al-Aziz Maha Mulia, Al-Hamid Maha Terpuji, betul kan? Kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang mulia, maka harus hamid, harus terpuji, yaitu mudah memberi. Orang yang mudah memberi, kira-kira dimuliakan tidak? Dimuliakan. Penuh pemuliaan, dan dia akan mudah dimuliakan. Cirinya apa? Hamid. Ayo mudah memberi kepada orang-orang yang meminta ataupun yang tidak meminta itu. Dan memang fakta Bapak Ibu, orang-orang yang gemar memberi itu pasti akan mendapatkan kemuliaan. Betul ya? Masya Allah. Ini surah Ibrahim ayat 7 ketika Al-Aziz dipakai dengan Al-Hamid ya. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Al-Aziz itu dipakai dengan Ar-Rahim. Mari perhatikan Bapak dan Ibu. Ar-Rahim ya. Sesungguhnya Allah dia yang maha perkasa lagi maha penyayang. Masya Allah Bapak Ibu. Ya, sudah kita bahas Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa indah kalau kekuasaan dipakai dengan rasa sayang, Mbak. Itu pasti yang terjadi adalah kebaikan demi kebaikan. Kalau orang punya kekuasaan, kemudian penuh dengan kasih sayang, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu yang akan tercipta dari kekuasaan itu? Kebaikan. Segala kebaikan kepada yang di bawah. Ya. Maka kalau penguasa punya rahim, punya sifat kasih sayang Bapak Ibu, maka yang terpikir bukan bagaimana cara memperkaya diri sendiri ya, tetapi bagaimana cara menciptakan banyak kebaikan bagi yang yang di bawahnya itu. Kenapa banyak kekuasaan yang tidak melahirkan kebaikan? Karena belum tentu punya sifat kasih dan sayang di perasaannya kepada yang di bawah. Allah Bapak Ibu sekalian, kenapa hidup kita saat ini Pak, rezeki lancar, kita disehatkan, dijaga dari segala dirawat dengan sebaik-baik perawatan ya. Kenapa ini terjadi dalam hidup kita? Karena kita punya Allah yang Azizur Rahim, yang kuasa dan begitu mencintai kita. Sehingga hidup kita Bapak Ibu Punten Bu Tuti dibantu. Baik ya. Baik, saya itu di sini ada beberapa lembar Bapak Ibu tentang bagaimana Syekh Rotib An-Nablusi, Dr. Dele itu menjelaskan paket Al-Aziz Ar-Rahim ya. Makanya apa yang kita rasa dari segala kebaikan Allah di kehidupan ini karena kita punya Allah yang Al-Azizur Rahim, yang kuasa dan penyayang, sehingga apapun yang kita pinta Allah sediakan, apapun yang kita doa Allah kabulkan, apapun yang kita inginkan Allah perkenankan, kita dibahagiakan, diberlimpahkan rezeki setiap hari tanpa Allah tahan, Allah alirkan rezeki kita di siang dan malam terus ya.
Kenapa? Ar-Rahim. Karena Allah begitu mencintai kita. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya salah satu penjelasan para ulama kita terkait dengan Al-Azizur Rahim. Tidak ada paket Al-Aziz dan Ar-Rahim kecuali mencipta semesta kebaikan. Sebuah kekuasaan tak mungkin bisa melahirkan ketika penguasa tidak memiliki sifat Ar-Rahim, kasih sayang kepada yang sedang dipimpin. Ya. Ini bahasan dari Syekh Ratib An-Nablusi. Sudah Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Mari kita lihat surat ayat 66. Saya agak percepat karena ada 10 ayat. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Di ayat ini Al-Aziz dipakai dengan Al-Ghaffar di surat ayat 66. Dan di surah Al-Muluk Al-Aziz dipakai dengan Al-Ghafur. Solang ya. Kalau di surat Shad Al-Aziz dipakai dengan Al-Ghaffar. Kalau di surat Hud Al-Aziz dipakai dengan Al-Ghafur. Pertanyaannya, mal farq? Apa perbedaan antara Al-Ghafur dan Al-Ghaffar? Ayo. Al-Ghafur mengampuni lebih banyak ya. Kalau Al-Ghaffar Nah, sedikit gitu Bu Dokter. Memang inilah bahasa, memang saya ulang kembali Pak Dokter ya, Bu Dokter, saya ulang kembali kalimat kemarin. Kalau kita ingin memahami agama ini, ketika tidak bisa bahasa Arab, mentok Bapak Ibu. Karena begitu ada banyak kalimat-kalimat yang tersampaikan di Al-Quran Sunnah, butuh kecerdasan dan butuh kedalaman ilmu bahasa Arab. Ya, itu. Makanya satu syarat terpenting kalau ingin memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, ya, memahami agama ini secara keseluruhan, modal dasar pertama adalah kita memahami bahasa Arab. Itu kunci Bapak Ibu. Kalau lewat terjemah, kalau lewat apa, mentok semuanya itu. Kita tidak akan pernah bisa menggali sampai ke dasarnya. Nah, di sini ada Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Bedanya ya kalau Al-Ghafur pakai wawu, Al-Ghaffar pakai alif. Tidak cukup sampai sana. Iya, Ustaz. Ya, betul. Ya, baik. Seperti kemarin kan kita bahas apa bedanya Al-Ghafur dan Al-Afu ya. Kalau Al-Ghafur Maha mengampuni, Al-Afu Maha pemaaf. Apa bedanya memaafkan dan mengampuni? Kalau kita tidak melacak ke dasar bahasa Arab, mentok Bapak Ibu. Iya. Ya, kalau mengampuni dari ampun, kalau memaafkan dari maaf. Udah segitu aja kan Bu Tuti ya. Padahal bahasanya sangat luas sekali. Baik. Al-Ghafur, Bapak Ibu sekalian, dan Al-Ghaffar bedanya adalah kalau Al-Ghaffar itu sigoh mubalaghah Bapak Ibu ya. Contoh Bu Dokter Dele. Kalau orang pendosa itu namanya fajir. Fajir itu orang yang berdosa. Fajar itu arti katanya merobek. Fajar itu merobek. Maka kenapa disebut fajar? Dia merobek malam dengan cahaya. Merobek kegelapan malam dengan cahaya, maka disebut dengan fajar. Kita sering bilang fajar kan? Sholat fajar. Iya. Begitu. Merobek kegelapan malam dengan cahaya. Nah, fajir dalam bahasa Arab itu orang yang merobek. Merobek apa? Merobek hukum Allah. Maka diartikan dengan pendosa. Asal katanya fajar itu merobek. Maka orang yang merobek hukum Allah namanya fajir. Pakai fa ya, bukan pakai p. Itu fitnah. Pakai Iya, f ya, Ustaz. Kalau pakai pakai p. apa jadi? Baik. Secara bahasa fajar itu merobek. Maka orang yang merobek hukum Allah, merobek aturan Allah disebut dengan fajir. Tapi kalau dia terus-terusan merobek hukum Allah, namanya fajarah. Ya, fajarah. Itu sigoh mubalaghah dalam bahasa Arab. Al-Ghafur, Maha mengampuni. Al-Ghaffar terus-terusan tidak akan pernah bosan untuk mengampuni. Gitu Pak Dr. Dele. Ini sigoh mubalaghah ya. Seulang Bapak Ibu, Allah Maha mengampuni. Al-Ghafur. Batasannya mana Bapak Ibu? Tidak ada batasan.
ampunan Allah seperti samudra yang tidak memiliki batas pantai dan batas tebing. Tidak ada batasan dan tidak ada sekat. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah tidak punya keterbatasan untuk mudah mengampuni. Bahkan itu Allah sampaikan di hadis qudsi lewat Imam Muslim kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, ya. Lau balagot dunubuka anna as-sama thumma istaghfartani ghafartu laka wala ubali. Andaikan dosa yang kamu lakukan itu setinggi langit, engkau datang kepadaku untuk minta maaf, aku akan maafkan dan tidak peduli setinggi apapun dosa yang kamu lakukan. Itu kalimat hadis qudsinya. Artinya ampunan Allah seperti samudra yang tidak memiliki batas pantai, batas tebing. Gak ada batasnya. Itu Al-Ghafur. Al-Ghaffar, Bapak Ibu, terus-terusan akan memaafkan, mengampuni kita seberapa kali pun kita mengulang-ulangnya. Terus diulang-ulang. Yang bosan kita yang berbuat maksiat atau Allah yang akan mengampuni kemaksiatan kita? Mana yang akan bosan? Kita. Kata ulama Al-Ghafar itu, Allah tidak akan pernah bosan memaafkan dosa kita sampai kita bosan meminta maaf kepadanya atas dosa-dosa kita. Jadi yang akan bosan bukan Allah yang memaafkan, tapi kita yang berbuat kemaksiatan yang bosan untuk minta maaf, Bapak Ibu. Itu Al-Ghafar. Ya. Masya Allah. Apa yang disebut dengan kita bosan berbuat minta maaf? Bapak Ibu, Allah itu Al-Ghafar, tidak akan pernah bosan memaafkan berulang-ulang kali pun kemaksiatan kita. Tapi kalau kita sudah minta maaf, jangan diulang lagi kesalahan itu. Kenapa coba? Coba Bapak Ibu. Allah tidak akan pernah bosan memaafkan kita sebanyak apapun pengulangan dosa itu. Tapi kita jangan pernah ketika kita sudah minta maaf berdosa lagi. Kenapa kira-kira? Takut nggak minta maaf. Bukan, Bu Dokter. Karena hukumnya adalah ketika kita minta maaf, kemudian berdosa lagi dan minta maaf lagi, kekuatan minta maaf yang kedua tidak akan pernah sekuat yang pertama. Setelah kita minta maaf, bersalah lagi dan minta maaf lagi. Meminta maaf yang kedua, yang ketiga, atau tobat kita yang ketiga, tidak akan pernah sekuat tobat kedua. Terus melemah, Bu Dokter Dele. Dan pada akhirnya, kita tidak punya kekuatan lagi untuk minta maaf. Kalau terus diulang-ulang. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, yang paling mengkhawatirkan, bukan Allah tidak memaafkan dosa kita, dan Allah pasti mengampuni. Yang dikhawatirkan, kita sudah tidak punya energi lagi untuk minta maaf. Saking terus mengulang sebuah kemaksiatan. Kan setan suka menjebak kita, Bapak Ibu. Ayo, lakukan lagi. Dan Allah Maha Pemaaf. Nah, itu kan, itu setan gitu ya. Ayo, lakukan lagi. Dan Allah Maha mengerti kita. Allah Maha pengertian. Kalau ada tuntunan untuk berbuat kemaksiatan berulang kali, karena Allah Maha memaafkan sebanyak apapun dosa-dosa kita, itu adalah wiswas syaitan. Itu bisikan syaitan. Kan kita suka begitu ya, Bu Dututi ya. Ayolah berbuat salah, dan Allah Maha Pemaaf. Jangan takut. Ya, jangan takut berbuat salah dong. Gitu kan begitu ya. Padahal itu adalah orang Al-Ghafar. Allah tidak akan pernah bosan memaafkan kita sebanyak apapun pengulangan dosa itu, sampai kita yang bosan untuk meminta maaf kepada Allah. Kenapa disebut bosan? Karena minta maaf, dosa lagi, minta maaf, dosa lagi, minta dosa lagi. Maka permintaan maaf yang seterusnya tidak akan pernah sekuat permintaan maaf yang sebelumnya. Dan pada akhirnya, khawatir kita tidak punya lagi tenaga untuk minta maaf. Kan ada orang yang bilang, saya mau terus kagok. Ada orang yang bilang begitu?
Ah Ustadz, abi mah tos kagok berontok, cina bahasa Sundanya kan gitu ya. Itu tanda dia sudah tidak punya lagi kekuatan untuk minta maaf kepada Allah. Padahal sebaik-baik manusia adalah yang berkhilaf kemudian minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Al-Ghaffar namanya. Sighah mubalaghah dari Al-Ghafur. Dan Allah tidak hanya Al-Ghafur tapi juga Al-Ghaffar. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, kenapa dipakai dengan Al-Aziz? Antara Al-Ghafar Al-Ghafur ini. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari rahasia penggabungan antara Al-Aziz dan Al-Ghaffar atau Al-Ghafur ini? Bapak Ibu, perhatikan, kalau Allah itu hanya Al-Aziz tanpa Al-Ghaffar dan Al-Ghafur, kata Rotet Lucy, kita sudah tidak ada di dunia ini. Itu kata beliau. Kalau Allah hanya maha kuasa dan hanya maha perkasa tanpa Al-Ghafur, maka kita sudah di dunia. Kira-kira kenapa? Hancur karena dosa. Karena Allah berkuasa untuk menghukum semua kesalahan kita. Allah Al-Aziz loh. Setiap kita berdosa, Allah berhak gak? Dan kuasa nggak untuk menghukumnya, untuk membalasnya? Berkuasa. Maka kita sudah Bapak Ibu. Ya kan? Apalagi saya sampaikan kemarin, matahari, bumi, dan lautan setiap hari minta izin kepada Allah untuk menghancurkan kita. Itu hadis qudsi riwayat Imam Ahmad. Kenapa? Karena kata mereka, kita ini akala rizqoka wa abada ghairoka. Matahari, bumi, dan lautan gak sabar dengan kelakuan kita. Tiga-tiganya setiap hari minta izin kepada Allah untuk menghancurkan kita. Karena ulah dan perbuatan kita. Makanya kalau Allah tidak punya Al-Ghafur, hanya punya Al-Aziz, kita sudah tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Karena betapa banyak kemaksiatan kita, dan Allah berhak dan berkuasa untuk menghukum dan memberikan sanksi atas itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita masih ada? Padahal kita ini banyak dosa. Malah kita bukan sekedar ada, tapi kita sukses, kita bahagia, kita meraih segalanya. Ini kenapa gitu? Padahal kita masih banyak dosa. Karena Allah Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu. Kira-kira kalau punten Bapak Ibu ya, kalau Allah kita apa? Allah seperti kita misalnya, terus memberi, dan yang diberinya terus setiap hari kepada Allah. Kira-kira kita berhenti nggak untuk memberi? Berhenti. Bapak Ibu nyakitin saya, sampai nyeri hati bisa. Sakitnya di sini. Saya punya nggak berbagi dengan Bapak dan Ibu? Enggak. Boro-boro merek, nanya juga hore. Iya. Bapak Ibu sekalian, Mas. Setiap hari kita hantarkan kemaksiatan kepada Allah, seakan-akan kita punya Tuhan lain selain Allah. Namun setiap hari pula, Allah hantarkan kebaikan dalam hidup kita. Seakan-akan tidak hamba lain kecuali kita. Masya Allah. Makanya kalau Allah Al-Aziz saja, Bapak Ibu sekalian, rasanya siapa yang masih tinggal di dunia ini? Karena Allah akan menghentikan rezeki gara-gara dosa kita. Ya kan? Allah akan mengambil semua anugerah yang Allah berikan dalam hidup kita gara-gara kemaksiatan kita. Dan Allah akan mengubah semua anugerah itu dengan jadi musibah gara-gara ulah kita. Allah berkuasa. Tapi kenapa kita masih ada, sehat, bahagia, sukses, segala keinginan kita dapatkan? Kenapa Bapak Ibu? Padahal kita ini banyak dosa. Karena banyak. Allah Ghafur. Angkat tangan di antara Bapak Ibu yang merasa tidak punya dosa, coba. Nggak ada yang angkat tangan. Wah, ada Ustaz. Betul Ustaz Asep, termasuk saya tidak akan angkat tangan Ustaz Asep. Kita kajian di akhir bulan ya Ustaz ya, insya Allah. Ditunggu tak ada. Siap, insya Allah Ustaz Asep, siap Ustaz. Insya Allah Ustaz, alhamdulillah.
Salam baktos buat semuanya Ustaz di Maktabul Jannah. Amin, amin. Insya Allah, Ustaz. Atur nuhun, nanti saya sampai di... Baik, Ustaz. Ini Bapak Ibu sekalian, kita bukan sekedar ada loh, tapi kita sehat, sukses ya, bahagia. Padahal ketika ini kita begitu banyak kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Karena betul kata Bunda Nani, Allah Al-Ghafur, insya Allah. Allah Al-Ghafur. Baik, itu makna yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Antara Al-Ajiz dan Al-Ghafur. Nah, yang kedua apa Bapak Ibu? Orang yang perkasa itu adalah Al-Ghafur, yang mudah memaafkan. Itu tanda kekuasaan itu. Justru tanda kelemahan adalah orang yang tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain. Itu tanda kelemahan. Jadi tanda kekuasaan itu bukan membalas keburukan, tetapi mudah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Dan itu adalah teori syariah, teori agama kita, Bapak dan Ibu sekalian. Setuju ya? Nah itu. Al-Aziz, Al-Ghafur. Ya, Dek. Apa, Dek? Maka makna kedua, kalau Al-Aziz kita maknai Bu Tuti dengan mulia dan Al-Ghafur memaafkan, maka orang yang mudah memaafkan hidupnya akan semakin mulia. Mulia. Makanya dalam hadis Rasulullah kan Bapak Ibu, tidak ada orang yang bersedekah kecuali dia akan semakin bertambah, tidak ada yang semakin tawadu kecuali dia akan semakin Allah tinggikan, dan tidak ada yang memaafkan kecuali Allah semakin tambah kemuliaan. Itu kan? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka Ibu dan Bapak saya tanya, memaafkan itu mudah atau sulit? Sulit. Berarti memang kita orang-orang lemah. Dan ini Mudah, Kak. Mudah, bisa sulit. orang-orang lemah Bapak Ibu. Karena orang-orang yang kuat itu adalah orang-orang yang sedalam apapun luka di perasaan kita, sakit di hati kita akibat kesalahan orang, kita mudah memaafkannya. Ya. Wajib ya Ustaz. Wajib memaafkan. Cara berdamai dengan masa lalu adalah membuka ruang hati kita selebar-lebarnya untuk mudah memaafkan kesalahan orang sebesar-besarnya. Itu tanda kita mudah berdamai dengan masa lalu. Maka siapapun yang sulit memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah melukai hati kita dan pernah memberikan luka yang begitu mendalam di perasaan kita, berarti kita sedang tidak mau berdamai dengan masa lalu. Dan orang kayak gini, yang tidak mau berdamai dengan masa lalu, sama sekali tidak punya ruang untuk bahagia di masa depan. Karena untuk menyiapkan kebahagiaan di masa depan, berdamailah dengan masa lalu. Apa itu? Mudah memaafkan segala kesalahan yang ada di masa lalu, kita akan mudah untuk bisa bahagia di masa depan. Karena kebahagiaan di masa depan hanya milik orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan di masa lalu. Saya yakinlah Bapak Ibu juga punya cerita tentang masa lalu orang, sesuatu yang pernah menyakiti perasaan kita ya. Bentuknya apapun volume sakitnya, saya yakin setiap orang punya masa itu. Betul kan? Ayo berdamai dengan masa lalu, maafkan. Maka kita adalah orang-orang yang berhak untuk bahagia di masa depan. Contoh Bapak Ibu sekalian, contoh Bu Tuti misalnya. Ada orang yang nyakitin kita, terus kita tidak memaafkan. Setiap ingat dia, hati kita Bapak sakit atau bahagia? Sakit. Terus kita ingat lagi, sakit lagi kan gitu ya. Makanya apa istilah para ulama kita, Bu Dr. Dele, orang yang sulit memaafkan itu adalah seperti ada orang yang nusuk kita dengan pisau sekali. Orang itu pergi dan pisau itu jatuh. Namun ketika dia tidak memaafkan, dia seperti mengambil pisau itu dan nusuk-nusuk sendiri. Saya ulang Bapak Ibu ya, orang yang sudah memaafkan seperti ada orang yang nusuk kita dengan pisau sekali, dia pergi, pisaunya jatuh, kita ambil lagi pisau itu, terus nusuk sendiri. Ini cerdas nggak? Nggak cerdas. Seperti itulah perumpamaan orang yang tidak memaafkan. Ingat lagi, sakit lagi, ingat lagi, sakit lagi. Padahal yang menyakiti mungkin sudah kemana itu. Banyak Ustaz.
Ya makanya Banyak. begitu Pak Dokter. Berarti apakah orang yang mengambil pisau dan nusuk-nusuk sendiri itu cerdas? Tidak. Tidak. Berarti orang yang sulit memaafkan bukan orang yang cerdas. Gitu. Kan begitu ya. Orang yang nyakitin kita udah kemana gitu. Kita ambil pisau itu, kill ya, terus Bu Dokter eksus sendiri itu. Itu bukan pekerjaan orang yang. Maka cara untuk bahagia di masa lalu adalah sembuhkan luka di masa lalu. Cara untuk bisa bahagia di masa depan adalah sembuhkan dulu luka masa lalu. Bagaimana cara menyembuhkannya? Memaafkan. Cuma itu Bapak Ibu sekalian. Berdamai dengan masa lalu. Kita akan bisa bahagia di masa depan, insya Allah. Maka siapa yang tidak mau berdamai dengan masa lalu, sulit bahagia di masa depan. Baik, kita lanjut. Sekarang yang keberapa Bapak Ibu? Ya. Karena ini masih mukadimah ya, Masya Allah Bu Tuti. Ternyata ini masih mukadimah ya. Kenal sekarang. Keenam. Berapa yang sekarang? Keenam. Keenam Ustaz. Banyak ya. Yang keenam ya. Baik. Al-Aziz dipakai dengan Al-Wahhab. Kita temukan di surah Shad ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am indahum khazainu rahmati rabbika al-azizil wahhab. Apakah mereka itu mempunyai pembendaharaan rahmat Tuhanmu yang perkasa dan maha memberi? Baik Bapak Ibu. Al-Aziz maha perkasa atau maha mulia, Al-Wahhab maha memberi. Beri. Tanya kepada Bapak Ibu, apa bedanya antara Ar-Razzaq dan Al-Wahhab? Dua-duanya sama memberi. Al-Wahhab tidak terbatas ya, melampaui batas manusia. Kalau Ar-Razzaq dibatas gitu. Al-Wahhab itu ini Ustaz, tidak memberi tanpa diminta. Memberi tanpa diminta. Kalau Ar-Razzaq, Pak? Nah, itu mah harus diminta. Ya, karena berdoa kita mohon rezeki. Masya Allah. Baik Pak Dokter ya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Masya Allah ya, jawaban-jawaban seorang Ustadz memang luar biasa ya. Pak Dokter, saya selalu berkah selalu insya Allah. Taib. Bapak Ibu, saya sempurnakan kalimat jawaban yang benar ya dari Pak Dr. Rahman. Ini sudah benar, tapi saya lengkapi sedikit ya. Kalau Ar-Razzaq, pemberian Allah yang kita butuh berikhtiar untuknya. Jadi rezeki itu memang pemberian, tetapi prosesnya kita harus ikhtiari kan begitu. Kalau Al-Wahhab, pemberian tanpa kita pinta, tanpa kita ikhtiarkan. Itu namanya Al-Wahhab. Bab rezeki mah tetap kita ada kewajiban untuk mengikhtiarkannya. Apapun, ya kan? Pasangan itu rezeki bukan? Rezeki. Tapi kita harus mengikhtiarkannya, mencari, bertanya, kan? Begitu ya. Ta'aruf banyak. Harta itu rezeki, kita harus mengikhtiarkannya. Tapi kalau Al-Wahhab, sebuah pemberian Allah yang tanpa kita pinta, tanpa kita ikhtiarkan. Betul. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Apa yang kita miliki saat ini banyak pemberian dari Allah Al-Wahhab atau dari Allah Ar-Razzaq? Ayo. Al-Wahhab. Al-Wahhab. Al-Wahhab betul Dokter Desir. Ya. Banyak yang, mohon maaf, banyak yang kita nikmati saat ini berupa anugerah Allah itu bukan datang dari Ar-Razzaq tapi datang dari Al-Wahhab. Saya tanya kepada Bapak Ibu. Kalau kita minta sama Allah, bisa nggak dihitung dengan jari permintaan kita? Bisa. Bisa, ya kan? Kebayanglah walaupun Bapak Ibu banyak permintaannya, tapi saya udah tahu kan minta rezeki itu apa lagi? Pasti itu kan? Itu biasanya poin apa? 3 besar rezeki. Kesehatan, gitu kan? Bisa dihitung dengan jari. Pertanyaannya, apa yang Allah berikan kepada kita? Bisa nggak dihitung dengan jari? Tidak bisa. Tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Itu Al-Wahhab. Itu Al-Wahhab. Jadi, Ar-Razzaq, pemberian Allah yang kita ikhtiarkan terlebih dahulu, ada kewajiban berikhtiar. Berdoa, betul tadi kata dokter. Kalau pemberian Allah tanpa kita ikhtiar. Dan itu banyak melampaui apa yang kita mau. Kata ulama Bapak Ibu, tanpa kita pinta saja Allah siaplah, Allah
mewujudkan hidup dengan sesuatu yang kita pinta. So, tanpa kita pinta saja hidup kita dengan apa yang kita pinta. Setuju ya? Artinya yang tidak dipinta aja Allah kasih, apalagi yang kita pinta. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu kata para ulama kita. Apa yang tanpa kita pinta sih, maka bersiap-siaplah oleh Allah dari suatu kita pinta. Nah, itu Al-Wahhab Bapak Ibu sekalian. Dan nama Allah memberi ini banyak. Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Manan, Al-Barru. Lagi apa ya? Ada 5 kalau tidak salah. Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Manan, Al-Barru. Satu lagi Al-Mu'ti. Ya, betul. Al-Mu'ti. Ini 5-5-nya Maha memberi. Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Manan, Al-Barru, Al-Mu'ti. Ini 5 nama Allah yang 5-5-nya Maha memberi. Mari kita bedakan sedikit-sedikit Bapak Ibu ya. Kalau Al-Wahhab, pemberian tanpa kita pinta. Ar-Razzaq, pemberian yang kita ikhtiarkan. Al-Barru, pemberian Allah yang Al-Bar, yang sangat luas. Jadi kalau Allah memberi Bapak Ibu, itu sesuatu yang luas itu, yang nggak bisa kita hitung. Al-Bar, Bar itu kan daratan. Jadi pemberian Allah itu Bapak Ibu sangat tidak bisa hitung, sebagaimana butiran di daratan yang tak mungkin bisa kita hitung. Ya kan? Kalau Al-Mannan, pemberian Allah yang maha agung, maha besar, melebihi pemberian yang lain. Makanya bab Al-Mannan ini dalam Al-Quran cuma 2. 1 bab iman, 2 bab Rasul. Pernah kita sampaikan ya. Dan Al-Mu'ti, Bapak Ibu sekalian, pemberian Allah, tapi pemberian ini bukan sekedar tanda kemuliaan, tetapi juga kadang tanda istidroj, Bapak Ibu ya. Tanda Allah itu sudah melupakan, begitu. Itu biasanya Al-Mu'ti. Kan orang yang dilupakan Allah diberi loh. Betul kan? Orang yang sedang diistidraj oleh Allah itu diberi apa? Diberi dunia, Bapak Ibu. Ya kan? Silakan cek Al-An'am ayat 44. Kalau Allah sudah melupakan seorang hamba, Allah beri itu. Beri apa? Beri dunia. Kenapa Allah memberi dunia kepada orang-orang yang sudah Allah lupakan? Agar dia tidak punya waktu untuk mengurus masa depan akhiratnya. Itu bahasanya mu'ti itu, Bu Dr. Dele. Jadi Al-Mu'ni ini memberi, tapi bukan sekedar Allah mencintai, tetapi Allah pun melupakan seorang hamba, benci kepada seorang hamba, Allah beri. Itu biasanya menggunakan kalimat Al-Mu'ti. Ya, begitu. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Apa rahasia yang bisa kita petik dari Allah paketkan antara Al-Aziz dan Al-Wahhab, Maha Perkasa dan Maha Memberi. Ya. Ini hampir mirip Pak dengan Al-Azizul Hamid. Jadi melahirkan optimisme ketika kita meminta. Sama dengan Al-Azizul Hamid yang kita temukan di surat mana tadi? Di surat Ibrahim ayat 1 ya. Baik. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan seseorang itu terlihat dari Al-Wahhab ketika dia mudah memberi. Dah ya, saya tidak akan bahas. Nah, ini mirip dengan Al-Azizul Hamid ya begitu. Terus Bapak Ibu sekalian, Al-Qawiyul Aziz ya. Ini di surat Hud ayat 66. Al-Aziz dipakai dengan Al-Qawi. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa Bapak Ibu. Kebayang nggak? 1 kuat, 2 perkasa digabung Bapak Ibu. Kira-kira mendapatkan makna apa? Gagah, kegagahan. Tidak terkalahkan. Tidak. Nah itu Bu Dokter Desir. Kalau Allah Bapak Ibu sekalian sudah memberikan kekuatan, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau Allah sudah memberi, tidak ada yang bisa menahan. Kalau Allah sudah menahan, tidak ada yang bisa memberi. Itu penggabungan antara Al-Qawiyul Aziz,
Ya. Kalau Allah sudah memuliakan, tidak ada yang bisa menghinakan. Kalau Allah sudah menghinakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Kalau Allah sudah memberi, tidak ada yang bisa menahan. Kalau Allah sudah menahan, tidak ada yang bisa memberi. Itu penggabungan dari Qawiyul Aziz. Ya. Gak ada kekuatan apapun yang bisa berseberangan dengannya. Gak ada. Itu penggabungan dua nama. Al-Qawiyul Aziz. Ya, Masya Allah. Kalau awal wahab, Ustaz, jadi yang tidak disangka-sangka mungkinnya rezeki itu ya, tanpa diminta gitu. Kalau kalau rezeki juga bisa tidak disangka-sangka, Bunda. Kan Allah mengatakan yarzuqu may bighairi hisab kan? Ya. Jadi yang tidak disangka-sangka bisa dari Al-Wahhab, bisa dari Ar-Razzaq juga. Oh. Dan kita lihat di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang berbicara rezeki yang tidak disangka-sangka kan? Yarzuqu bighairi hisab, yarzuquhu bighairi hisab itu banyak. Tetapi bab rizki memang harus kita ikhtiarkan, Bunda. Sementara Al-Wahhab pemberian Allah yang tanpa kita pinta, tanpa kita ikhtiar, udara, gitu kan? Oh iya. Kan Al-Wahhab itu, ya, di antara contohnya itu. Al-Wahhab itu diantaranya adalah kita bisa menghirup udara. Ini kan tanpa kita. Ya. Dan Allah beri setiap hari ya, tanpa bisa kita hitung pemberian. Itu Bunda Hanani ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama Bunda. Terus ini kena waktu. Insya Allah. Sekarang Dzuntiqom, Bapak Ibu coba lihat. Allah yang maha perkasa dan maha memberikan, maha menyiksa. Kira-kira menghadirkan rahasia apa dari penggabungan dua nama ini? Ayo, Bapak sekalian. Baik, saya sebutkan karena waktu ya, punten. Bapak Ibu, kita makin takut dengan ancaman Allah. Karena ancaman Allah itu datang dari Allah yang maha perkasa. Kalau ada yang mengancam kita, di bawah kita, anak kecil, orang lemah, kita takut gak? Kata anak kecil, awas loh ya, saya akan balas itu. Bapak Ibu takut gak? Tidak. Kenapa? Karena datang dari yang lemah. Sekarang Allah yang maha mencipta alam semesta ini mengatakan, aku siksa engkau kalau kau berbuat itu. Bapak Ibu takut gak? Takut. Itu sekalian ya. Kita akan bikin takut, Pak. Makanya kita akan bikin nggak akan pernah lagi mau berbuat maksiat. Kenapa? Karena yang mengancam saya adalah Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Ya contoh Bapak Ibu, kalau misalnya pemerintah atau apa mengancam kita, kalau kamu berbuat itu kan kami hukum. Ada rasa takut karena yang mengancamnya adalah orang yang punya kekuasaan dan kekuatan. Ya. Kalau ibu-ibu diancam oleh suami takut gak, Bu? Takut. Tergantung. Ya. Kalau suaminya lemah kan nggak takut, biarin aja. Nah itu Bapak Ibu, Azizun Dzuntiqom ketika dipaket itu menghadirkan rasa haibah wal khauf, rasa takut. Kenapa? Karena ancaman itu datang dari Allah yang maha kuasa. Dan Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran, Pak, ancaman Allah itu, Masya Allah kan, disiapkan neraka. Siapa yang bisa menciptakannya? Allah itu yang maha perkasa itu. Maka jangan main-main dengan larangan-larangan Allah, karena hukumannya datang dari Allah yang maha perkasa itu. Kalau datang hukuman dari yang lemah, Pak, yang di bawah kita, mungkin kita tidak terlalu takut, ya kan? Maka orang yang tidak takut dengan ancaman Allah, ini ada masalah soal keimanannya. Ada masalah, Bapak Ibu. Kenapa? Allah pencipta alam semesta ini sudah mengancam, bahkan sudah menyiapkan ancaman, yaitu neraka yang orang tidak akan pernah mampu di dalamnya. Kemarin saya sampaikan Bapak Ibu di kajian subuh ya, di salah satu masjid. Salah satu, ini bab, nanti di neraka itu Bapak Ibu, menu makanan cuma 7. Ini bukan bab siksaan, tapi bab enaknya, makanan. Allah hanya 7 menyiapkan makanan di dalam neraka itu kan. 3 makanan, 4 minuman. Tapi makan minuman ini, Pak, ketika kita makan, bukan menghilangkan haus dan bukan menghilangkan lapar, tapi semakin menambah-nambah penderitaan. Zakum, dori', gislin, hamim,
Gosak, Sodid, Muhal. Semuanya ada dalam Al-Quran. Cuma 7 menu ini akan Allah siapkan sebagai menu sehari-hari bagi orang-orang yang masuk ke neraka. Ya, cuma 7. Bapak Ibu tidak akan dapat kupat tahu, bubur itu tak ada, Bapak Ibu. Zakum, dori, gislin, hamim, gosak, Sodid, Muhal. Kalau kita makan ini, bukan menghilangkan haus dan bukan menghilangkan lapar, tetapi menambah-nambah penderitaan. Semua kulit kita akan hangus. Usus kita tercabik-cabik, Bapak Ibu sekalian, dan daging kita semuanya hancur itu. Setiap kita makan itu. Na'udzubillah, bukan kita ya, orang-orang yang disiksa itu. Kita mah insya Allah tidak akan ke sana, mudah-mudahan semuanya di surga insya Allah. Amin. Coba mau main-main Bapak Ibu dengan siksaan seperti ini bab makanan loh, bukan bab siksaan. Ya, makanya ini nih azizun duntiqam, Masya Allah. Terus yang terakhir adalah Al-Aziz dipakai dengan Al-Muqtadir, yang maha menampakkan kekuasaan ya. Ini juga memberikan makna seperti Qawiyul Aziz, kekuasaan Allah tidak terbatas, kekuasaan Allah tidak bisa melemah, dan tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan Allah ya. Karena apa? Al-Aziz maha kuasa, Al-Muqtadir yang maha menampakkan kekuasaan. Dipakai, tidak ada yang bisa melemahkan, tidak ada yang bisa menahan Bapak Ibu sekalian, dan tidak terbatas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Tuti, jadi hanya kita bahas dulu ini saja ya hari ini, mohon maaf. Malah ini kita belum masuk ke materi, baru hanya memberikan rahasia-rahasia kenapa Al-Aziz yang terulang di sekian puluh ayat dipakai dengan 10 nama Allah yang lain. Ya, tadi dipakai dengan Habis baterai. Al-Hamid, Ar-Rahim, Al-Ghafar, Al-Wahhab, Al-Qawi, Al-Ghafur, Dzuntiqam, dan Al-Muqtadir ya. Ini dulu Bapak dan Ibu, saya sebetulnya agak cepat dari awal agar kita bisa masuk ke kaidah-kaidah ilmu tauhidnya, tapi ternyata sudah jam 5:30 ya, mohon maaf. Dan ini hanya baru membahas mukadimah tentang 10 nama Allah yang lain yang dipakai dengan nama Al-Aziz. Berarti nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan kedua tentang siapa Allah Al-Aziz itu insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu Tuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair Pak Ustadz. Luar biasa ya. Paket Al-Aziz dengan nama Allah dipaketkan dalam 10 nama Allah yang lain. Luar biasa, mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita untuk lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mangga Bapak Ibu, bila ada yang mau ditanyakan, Teh Tina, mangga Teh Tina, udah raisnya. Silakan Teh Tina, fadhol. Betul. Ustaz, punten cuma mau review aja. Tadi tiba-tiba 10. Ini Tina ulangi ya Ustaz ya. Ini kan satu Al-Hakim ya, kedua Ya. Al-Alim, terus ketiga Al-Hamid, keempat Al-Rahim, kelima Al-Ghafar, keenam itu Al-Wahhab, ketujuh Al-Qawiyu, kedelapan Al-Intiqam. Dzuntiqam udah belum? Dzuntiqam ya. Dzuntiqam ya. Iya, Terus? Azizun Dzuntiqam itu Al-Muntakim itu, Dzuntiqam itu. Al-Muntakim. Di Terus surat Al-Imran ayat 4. iya, Al-Muntakim itu Allah yang maha besar siksaannya atau maha keras siksaannya. keras siksanya. Kalau Maha keras balasan atau hukumannya. Oh iya. Kalau Al-Muqtadir itu Allah menampakkan kekuasaan. Allah yang maha menampakkan kuasa. Ayat ini sudah kita bahas di Al-Qadir Tina ya di pertemuan sebelumnya. Oh, berarti hanya itu Kenapa penjelasan. Al-Hadis dipakai dengan Al-Qadir sudah kita bahas. Ya. Oh, yang ke-10 Ustaz, maaf. Itu udah 10 kan? Yang ke-8 itu Al-Muntakim ya Ustaz ya? Jadi Tina 1 Al-Hakim, 2 Al-Alim, 3 Ya. Al-Hamid, Ya, Ar-Rahim, ya. 5 Al-Ghafar, Ya, 6 Al-Wahhab, ya, 7 Al-Qawi, ya. 8 Al-Ghafur, Oh, 9 Dzuntiqam, dan 10 Muqtadir. Oh iya, siap Ustaz. Ya, jazakallahu khairan Ustaz.
Yang Tetina belum hitung yang mana berarti? Yang tadi Al-Ghafar itu Gofur masuk ya. 8 ya? Al-Ghafar ada 2, Al-Ghafur dan Al-Ghafar. Oh, dibedain. Iya, Ustaz. Al-Ghafur ayat Al-Muluk ayat 2, Azizul Ghafur, dan Al-Ghafar ayat 66. Al-Azizul Ghafur. Oh iya, yang udah 66. Iya, Ustaz. Jazakan kasih. Barakallahu fiik. Naam, Allah a'lam bishawab. Mangga Bu Ya. Mohon hatur nuhun Ustaz. Terus mangga Dokter Dele. Nah, Bu Dokter. Baik, insyaallah. Mohon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dokter. Kalau saya mau tanya ada 2 nih. Yang pertama, waktu minggu lalu itu Pak Ustadz bilang bahwa kalau berdoa itu minta yang maksudnya jangan tanggung-tanggung gitu ya. Tapi ada pernyataan lagi dari Pak Ustadz mintanya apa ya, yang bukan tanggung tapi yang masuk akal gitu ya. Atau apa ya? Nah, itu seolah ada dualisme gitu, seolah misalnya saya minta jadi presiden, padahal saya nggak memungkinkan jadi presiden gitu ya, misalnya gitu. Itu maksudnya batasannya seperti apa gitu? Baik. Dari yang permintaan seperti Nabi Sulaiman, atau satu lagi permintaan yang apa gitu Mari ya? kita Saya bahas lupa ya. lagi. Itu yang pertama. Ya. Iya betul, minggu lalu. Kemudian yang kedua, mendengar penjelasan Al-Aziz ya, ada rasa takut, ada rasa apa ya, ada rasa tenang gitu ya, tenang dan takut. Nah itu bagaimana mengaturnya? Maksudnya memanagenya nih, saat kapan kita perlu takut, kapan kita perlu tenang. Iya. Baik, barakallah Bu Dokter, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat Bu Dokter, keluarga besar, dan tentu saja kita semua insyaallah. Baik. Satu, bahwa Allah itu tidak terbatas, maka jangan membatasi permintaan kalau kita berdoa kepada Allah. Pertama itu Bu Dokter. Namun di kajian kelima tentang Allah Al-Mujib, kita tidak diperkenankan meminta sesuatu yang tidak kita perlukan, sesuatu yang secanda gitu ya. Karena permintaan ini, doa ini adalah permintaan kita bukan. Jangan mentang-mentang Allah itu maha berkuasa memberi segalanya, lalu kita berdoa Bapak sesuatu yang memang itu terkesan mubazir dan kita tidak butuhkan. Kan begitu ya. Itu antara dua ini sebetulnya tidak dualisme, tetapi satu sisi memberikan standar iman bahwa Allah bisa menciptakan, bisa mengabulkan segalanya. Namun yang kedua, ketika kita meminta, mintalah sesuatu yang tidak mubazir, sesuatu yang kita butuhkan. Jangan mentang-mentang Allah itu maha berkuasa, kita itu ketika berdoa sesuatu yang memang sama sekali betul-betul di luar kebutuhan, di luar ini gitu ya. Ya Allah, jadikan aku bisa terbang. Gitu-gitu memang bukan kita tidak percaya, tapi sesuatu itu seakan-akan bercanda begitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita butuhkan, ketika sesuatu itu misalnya sangat tidak mungkin untuk terjadi, pinta sama Allah gitu. Karena Allah tidak akan pernah terbatas untuk mengabulkan permintaan kita. Tapi harus sopan kepada Allah meminta sesuatu yang memang kita butuhkan, bukan sesuatu yang bercanda, yang kayak apa ya? Kayak tadi itu Bu Dokter ya, antara bab Allah itu maha berkuasa untuk bisa mengabulkan segalanya, dan satu sisi jangan berdoa sesuatu yang mengada-ngada, yang kita perlukan, yang kita butuhkan, itu kita combine begitu. Kita bisa memahami ini mungkin tidak menjadi benturan Pak Bu Dokter ya, tidak menjadi dualisme begitu. Nah begitu, itu yang pertama Bu Dokter ya. Ya Nabi Sulaiman kan minta kerajaan, ya itu efektif gitu, karena memang dia seorang raja gitu. Ya kalau kita itu bisa saja kita begitu, tapi ya pertanyaannya ya apa yang kita, ya Allah berikan aku kerajaan yang gede. Ya, kalau kita Bu Dokter ya, itu bisa nggak kita berdoa seperti pada Allah? Bisa, tetapi apa manfaatnya buat kita gitu loh? Memang kita butuh itu enggak gitu loh?
Nah itu ya, maksudnya seperti itu. Itu yang kemarin dibahas tentang adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bu Dokter, Masya Allah ya, memang nama-nama Allah itu kan ada 99. Itu dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama, nama-nama yang melahirkan mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah. Kelompok yang kedua, nama-nama yang melahirkan ta'dimulillah, rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah nama-nama yang menghadirkan al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah. Itulah 3 kelompok nama Allah dari 99 nama. Nah, jadi Bu Dokter, kalau nama ini kita makin cinta sama Allah. Kalau nama ini kita makin mengagungkan Allah. Allah itu maha besar, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, itu makin ta'zim. Tapi ada nama-nama yang bikin kita itu makin takut. Tadi itu Allah maha keras siksaannya, Allah maha membalas ya, Allah maha menyiksa, itu bikin takut. Kan begitu Bu Dokter ya. Nah, ini bagaimana cara memanage ini Bapak Ibu sekalian? Pernah kita sampaikan bahwa seorang muslim yang baik, dia harus memiliki 2 sayap. Sayap kanan dan sayap kiri untuk menerbangkan ketaatannya lebih tinggi kepada Allah. Sayap pertama namanya al-roja, harapan. Sayap kiri namanya al-khauf, yaitu ketakutan. Harapan dan ketakutan menjadi sebuah prinsip dalam keimanan seorang mukmin yang benar, yang akan terus menaikkan level keimanannya dan ketaatannya kepada Allah. Satu sisi namanya harap. Jadi harus penuh dengan harapan. Mudah-mudahan saya itu ke surga. Mudah-mudahan Allah itu mengampuni dosa-dosa saya. Mudah-mudahan Allah itu mengijabah doa kita. Itu harap namanya, ar-roja. Satu sisi pada Bu Dokter namanya khauf, ketakutan. Takut saya itu masuk neraka. Takut Allah tidak memaafkan dosa-dosa saya. Takut bla bla bla. Bagaimana cara memanagenya? Kata para ulama, terbangkan bersamaan. Itu 2 sayap ini kan kita tidak bisa sayap kanan dulu, terus sayap kiri kan nggak bisa begitu. Tetapi dua-duanya kita betul-betul bisa kita terbangkan bersamaan. Itu Bu Dokter. Antara harap dan takut bersamakan saja gitu. Dan itu melahirkan kebaikan. Jadi tidak bisa sayap kanan dulu gitu Bu Dokter. Nanti sayap kiri. Nggak begitu ya. Ini bahasa ilustrasi ulama saja. Artinya ketenangan atau harapan dan ketakutan harus terus bersamaan, dan ketika dibersamakan akan terus menerbangkan lebih tinggi keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sisi berharap masuk surga, satu sisi takut masuk neraka. Itu dibarengkan aja gitu. Dibersamakan, karena 2 sayap ini harus senantiasa sama bareng-bareng terus. Maka ketika Pak Bu Dokter bertanya, ini bagaimana cara memanagenya? Maka bersamakan saja antara harap dan takut, harap dan tenang di dalam keseharian kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu Bu Dokter yang disampaikan oleh para ulama kita mengambil istilah sayap tadi itu ya. Karena ketika bagaimana cara memanagenya Bapak Ibu sekalian? Ya, ini memang tidak ada teori lain kecuali ya dibarengkan dua-duanya. Karena dua-duanya kebaikan kok. Harapan, ketenangan juga itu adalah sebuah kebaikan, ketakutan pun adalah sebuah kebaikan. Ini Al-Aziz ini melahirkan ketenangan atau ketakutan Bapak Ibu. Dua-duanya bisa melahirkan Bu Dokter. Iya kan? Melahirkan ketenangan ketika tadi dipakai dengan bla bla bla, dan bisa melahirkan ketakutan ketika dipakai dengan intikom tadi ya, dan lain seterusnya gitu. Dua-duanya ya bersamakan. Karena 2 rasa itu pada akhirnya akan terus meninggikan level-level kemuliaan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bu Dokter Dele, wallahu alam. Nah, Personali banget ya. Maksudnya betul. Personali dan membutuhkan satu pemikiran yang jeli gitu ya. Betul. Jangan sampai kebalik. Karena kebalik gawat. Nah, memang yang kebalik itu khawatirnya melahirkan negatif ya, begitu ya. Iya gitu. Jadi Bu Dokter, kalau ketakutan yang kita masuk di sini adalah ketakutan yang memang melahirkan sikap positif ya, takut masuk neraka, takut tidak diampuni, takut tidak layak ke surga. Itu yang disebut dengan ketakutan-ketakutan itu. Bukan ketakutan-ketakutan yang melahirkan tadi sikap-sikap negatif ya, begitu ya. Ini
ini memang butuh kajian khusus Bu Dokter tentang ma makna ar-roja wal khauf sebetulnya. Kalau ini diperlukan nanti kita bahas, boleh mungkin nanti bisa direkomendasikan Bu Tuti ya, karena kajian sahabat Boleh, surga boleh, ini Ustaz. kan yang regulernya adalah Asmaul Husna, tetapi Asmaul Husna. tidak menutup kemungkinan di tengah jalan kita membahas hal-hal yang sangat urgent gitu. Ya, ya. Tapi kalau di rumah, Ya, Pak Ustadz. Ya, nanti kalau di rumah, kalau di boleh rumah. Bu Dokter kita Offline. bahas itu ya, ma makna Kalau offline, khauf Yang di hayat. offline. Ini ada bukunya juga banyak ya tentang roja dan khauf ini. Karena dua ini adalah paket dari keimanan kita Sudah kepada. apa-apa, Pak Ustadz. Kalau kita tidak punya roja dan khauf, tidak akan pernah ada yang meninggi dari keimanan ketaatan kita kepada Allah. Ini mungkin satu bahasan nanti bisa kita bahas, Bu Tuti ya direkomendasikan agar nanti kita suatu Ustaz. waktu dibahas atau bisanya bahas minggu depan. Silakan nanti rekomendasikan bersama Ustaz Pak Dokter Wedi ya. Insya Allah. Itu dulu Bu Boleh. Dokter Dele ya. Nanti Dokter Dele di saat Nah. offline Ustaz bahasannya. Betul. Ya. Mangga, siap insya Allah mau Mangga. offline, Atur, online Ustaz. nanti di rumah Bu Dokter juga siap insya Allah. Syukron. Offline Bu Dokter. Pak Ustadz masih ada satu pertanyaan lagi dari Bu Yuniarti. Akhir ya, Bu karena Yuniarti. persiapan. Ya, Iya, Pak Ustadz. Mangga. Silakan Bu Ya, Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya,